sampai membuat terpuruk dan depresi. Begitu pula yang dialami oleh Bunga Zainal, Po Alpa, dan Jessica Iskandar yang menjadi korban dugaan penipuan senilai belasan miliar rupiah. Dalam perjalanan kehidupan, setiap orang pasti mengalami ujian. Bahkan seringkali musibah yang datang terasa sangat berat, sampai membuat terpuruk dan depresi. Begitu pula yang dialami oleh Bunga Zainal, Po Alpa, dan Jessica Iskandar yang menjadi korban dugaan penipuan senilai belasan miliar rupiah. Benarkah Bunga Zainal bahkan sampai menarik diri dari keluarga? Pemirsa Silet RCTI, aktris Bunga Zainal masih terus memperjuangkan keadilan usai diduga mengalami penipuan investasi dengan nilai mencapai 32 miliar rupiah. Selain terus mengawal laporan yang masih diproses, Bunga juga tengah fokus untuk memulihkan kondisi mentalnya yang sangat terguncang. Lewat konten Melanie Ricardo, ia menceritakan saking parahnya, bahkan pernah histeris di tengah malam. Menyadari ada yang tidak beres, membuat Bunga memilih tidak berkomunikasi dengan tim pengacara sehingga digantikan oleh suaminya. Ini baru pertama kali aku alamin kasus kayak begini gitu ya. Mungkin kalau kasus hukum sebelum-sebelumnya pernah juga yang namanya kita bisnis, up and down itu biasa. Cuma ini yang benar-benar bikin aku shock adalah ketika aku ditipu sama orang-orang terdekat aku, terus kayak udah aku anggap sebagai saudaraku sendiri gitu ya. Walaupun kalau dibilang ya kenalnya 4-5 tahun lah gitu. Cuma apa ya, intens banget kita berkomunikasi, ketemu dan kayak heart to heart-nya tuh ketemu banget gitu loh. Aku yang cukup emosi sebenarnya karena mungkin Kamel juga paham lah ya, apa ya, pada saat itu emosi, mood yang swing, yang gak stabil, apa ya, kayak jiwa raganya gak sehat gitu. Ketika kita tuh penasaran nih prosesnya sampai mana sih? Kok ini orang udah diperiksa mengaku salah lalu tidak ada kenaikan status tuh kayak gondok sendiri gitu. Akhirnya punya pikiran bahwa nih tim lawyer kayak gimana sih kerjanya gitu loh. Sampai aku telepon Bu Ratna, aku telepon suamiku, histeris sendiri Kak. Wow, histeris loh. Histeris ini kita sampai lumayan kenceng malam-malam tuh. Ya, pokoknya aku marah-marah, Bu Ratna coba menenangkan tapi nggak tenang juga. Aku marah-marah, Bu Ratna ya mungkin emosi juga kan. Akhirnya situ aku nangis, kesel, emosi gitu. Akhirnya yaudah Bu, aku off dulu deh untuk komunikasi gitu. Tahapan demi tahapan udah semuanya dilakukan sama polisi, dari pelaporan, dari buat laporan, terus juga pemeriksaan terhadap saya sebagai korban dan juga saksi-saksi dari korban. Bagi Bunga, bukan sekadar nominal uangnya, namun dikhianati oleh orang yang sudah ia percaya seperti keluarga sendiri, membuat mentalnya sangat hancur. Ia bahkan sampai harus menjalani terapi selama 2 minggu, namun sayangnya tidak memberikan dampak signifikan. Salah satu yang membuat Bunga merasa sangat jatuh adalah rasa bersalahnya kepada sang suami yang akhirnya juga harus ikut terseret. Juga udah terapi 2 mingguan, tapi emang belum, nggak segampang itu ya. Terserah ya, mungkin netizen boleh bilang, lo lebay lah, lo kehilangan kayak gitu buat lo nothing lah, itu emang lo bodoh aja misalnya gitu. Banyak sekali aku baca-baca komen-komen kayak gitu. Tapi terserah kalian mau bilang aku lebay, aku apa gitu, itu yang terjadi sama aku. Lebih kayak sakitnya tuh ketika gue tahu ini orang yang ngancurin gue tuh adalah orang yang benar-benar angkat, yang benar-benar gue tolong. Artinya aku bisa menggelontorkan uang segitu banyaknya karena ya pastilah ada trust dong. Iya. Apa ya, aku mencurahkan isi hati aku kayak penyesalan, merasa bersalah sama suamiku gitu, kayak jangan sampai nih kayak suamiku tuh beranggapan kalau nikah sama aku jadi ya bikin aku kayak apa ya, menimbulkan kesialan dalam hidup dia gitu. Jadi aku berpikirnya macam-macam gitu. Pasti shock juga sama kayak saya, cuma kan dia lebih dewasa ya menyikapinya, dan dia adalah orang di garda depan deh yang bantuin saya. Jujur ini
Ibu Ratna ini adalah tim lawyer suami saya yang memang diminta suami saya untuk bantu saya gitu. Jadi dia sama sekali nggak marah karena tahu banget ya saya lagi mentalnya lagi down banget. Bertubi-tubi tekanan mental akhirnya berimbas kepada orang-orang terdekat Bunga. Ia mengaku bahkan sempat melempar anak-anaknya dengan handphone, saking beratnya stres yang dialami. Bunga bahkan sampai membatalkan pekerjaan syuting dan juga mengonsumsi obat tidur karena selalu merasa gelisah setiap malam. Ya, aku sampai ngelempar anak-anak pakai handphone, Kak. Aku emosi gitu. Jadi kayak misalnya tiba-tiba keinget anak-anak nanya sedikit aja, wah itu aku langsung marah-marah, kesel, kayak termo tangan aku tuh bener-bener dingin, gemeteran. Kesel, aku emosi, anakku yang kecil sampai aku lempar handphone. Sampai sekarang juga kadang-kadang kalau lagi bahas itu masih suka termo, masih suka gemeteran. Can you sleep right now? Udah bisa tidur belum? Lebih baik sih, Kak. Lebih baik. Kemarin-kemarin nggak bisa tidur? Enggak, aku minum Untuk obat dibantu, tidur, ya, dibantu. Iyalah. Enggak, alhamdulillah enggak sama sekali. Suami saya enggak pernah tuh kalimat menyalahkan saya. Tuh sama sekali enggak pernah, enggak. Itu yang kadang-kadang saya bikin gimana ya? Suami saya, anak-anak saya tuh sampai bilang, "It's okay, Mami." Kayak mereka enggak ngerti kan, "It's okay, Mami. Nanti uang aku pakai aja," gitu. Itu buat saya nyesek banget sih. Terus suami saya selalu bilang, "Enggak apa-apa, nanti saya jual beberapa tanah saya buat ganti uang kamu." Tapi jujur saya bukan itu yang saya pengen sih, kayak saya ngerasa feeling guilty aja sama suami dan anak-anak saya gitu. Sempat mengalami depresi hebat setelah menjadi korban penipuan dari orang-orang terdekat dan juga dengan nilai kerugian yang tidak sedikit hingga puluhan miliar. Ternyata tidak hanya dialami oleh Bunga Zainal. Karena kondisi yang nyaris serupa juga sempat dialami Jessica Iskandar sebelumnya. Pasca ia mengalami penipuan berkedok investasi bodong rental mobil mewah di Bali yang dilakukan oleh rekan bisnisnya. Tidak tanggung-tanggung, Jedar mengalami kerugian hingga hilangnya 11 mobil mewah miliknya senilai 9,8 miliar atau mencapai besaran kurang lebih 10 M. Besarnya kerugian yang dialami membuat istri dari Vincent Verhoef ini sempat kena mental dan bahkan mengalami depresi hebat. Apalagi saat itu, Jedar baru saja melahirkan putra keduanya. Imbasnya, Jedar sempat jatuh sakit karena tiroidnya kambuh dan bahkan tak keluar ASI-nya karena stres. Karena kemarin itu aku kan sempat mental jatuh, males kemana-mana, males kerja, males. Karena aku mikirnya waktu itu, aduh gue udah kerja capek-capek, uangnya hilang gitu aja, dibawa kabur orang gitu. Jadi tuh bener-bener waktu itu terganggu banget. Ya akan berhenti di situ gitu. Kemarin maksudnya udah kena tipu orang, udah jatuh banget gitu. Tapi kalau kita nggak bangun diri kita dengan harapan baru, kita bakal di situ-situ aja. Kemarahan meluap dan juga depresi yang dialami bisa jadi lantaran Jedar terlalu percaya dengan rekan bisnisnya yang ternyata justru berniat tidak baik dengan menipunya secara mentah-mentah. Dan depresi yang dialami Jedar kian terlihat nyata saat ibu dari 2 anak ini meluapkan semua kemarahannya dengan berteriak-teriak di bandara saat pelaku Stefanus yang sempat buron ke luar negeri akhirnya berhasil ditangkap. Dan kini Jedar pun mulai merasa lega walau tak sebanding setelah pelaku divonis 2,5 tahun penjara dan harus mengembalikan 1 unit mobil Alphard milik Jedar dari 11 mobilnya yang raib digasak pelaku. Balikin uang saya, balikin! Cari gimana pun caranya uang saya sama mobil-mobil saya, balikin kamu! Aku nggak lihat sih tadi, soalnya aku dari belakang kan. Cuma yang aku udah terlalu emosional tadi. Gimana ya? Kayak luka lama tuh kayak terbuka lagi gitu. Kayak aku tuh udah berusaha sejauh ini untuk bisa ikhlas, move on. Saat kena musibah itu terus terang itu merupakan cobaan yang berat. Apalagi itu awal kita menikah, baru melahirkan.
Sementara itu, selain Bunga Zainal dan Jedar, uang komedian Nina Carolina atau lebih dikenal dengan nama panggung Po Alpa sebesar 1,3 miliar juga raib setelah dibawa kabur oleh sahabatnya sendiri. Padahal, uang itu adalah hasil kerja kerasnya di dunia entertainment dan hendak digunakan untuk merenovasi rumah. Ya, lagi-lagi akibat terlalu percaya dengan sang sahabat, seperti pada kasus Bunga Zainal, Mpok Alpa tidak hanya merugi hingga miliaran rupiah, tetapi juga bikin rumah tangga Mpok Alpa dengan sang suami, Aji Darmaji alias Idung, nyaris berantakan alias cerai. Kamu nonton lah kamu. Kalau lu nonton kita sekarang, inisialnya si itu, inisialnya si S, pokoknya gue minta lu bertanggung jawab. Gue nangis sampai sungkur-sungkur di depan dia. Sampai kesungkur-sungkur nih depan dia. Empok kan artis, kerja setiap hari. Di ATM cuma ada 200.000. Sama 70.000 terakhir. Setiap hari minta bensin sama lakinya, setiap hari minta bensin. Duitnya kemana? Lama-lama kita berpikir ya. Cuma saya nggak mau nanya, duit lu kemana? Nggak mau. Kita sebagai laki-laki malah ngasih kan, kayak gitu. Yang ada kita nggak pernah nanya. Nah, kesempatan tuh temen yang manfaatin. Lakinya nggak pernah nanya keuangannya ini kan. Nah, dimanfaatin lah. Kesel gitu, bukti banyak dari catatannya saya baca. Sampai sekarang tuh catatan saya screenshot semua. Catatan yang diajarin dia nggak bener gitu. Sama laki harus begini, sama saudara begini, sama temen begini, nggak boleh akur. Di doktrin.